Langit mendung, menggantung di atas atap kosan reot tempat aku tinggal. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore, tapi suasana hatiku gelap seperti malam. Di tangan, surat panggilan dari fakultas terasa seperti vonis mati. Nilaimu tidak cukup, Adira. Kamu tidak bisa ikut wisuda semester ini. Kalimat Burini, dosen pembimbingku, terus terngiang di kepala. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. 4 tahun kuliah dengan susah payah. Kerja part-time sebagai pelayan kafe. Menjual buku bekas. Bahkan pernah jadi model makeup gratisan hanya untuk tambahan uang makan. Semua kulakukan demi satu tujuan, wisuda. Tapi semua itu terasa sia-sia hanya karena satu skripsi yang belum selesai. Atau lebih tepatnya, belum disetujui oleh satu dosen yang dari awal tampaknya tak menyukaiku. Namanya Profesor Junedi. Usianya 60 tahun. Dosen killer, tua, keras, dan katanya duda 2 kali. Tidak banyak yang berani mendekatinya, kecuali mahasiswa yang benar-benar putus asa. Aku tak punya pilihan lain. Ayahku, mantan sopir angkot, sudah jatuh bangkrut sejak pandemi. Ibuku hanya buruh cuci. Tak mungkin mereka sanggup bayar kuliah lagi kalau aku tertunda lulus. Dan aku hanya gadis miskin yang mencoba memanjat tangga sosial lewat pendidikan. Dengan langkah berat, aku datangi ruang dosen tempat Profesor Junedi biasa berada. Napasku tercekat saat melihat pintunya setengah terbuka. Aku ketuk pelan. Masuk. Suaranya berat, khas orang tua. Ruangan itu dingin dan penuh buku tua. Ia duduk di balik meja, menatapku di atas kacamatanya. Ada apa kamu kesini, Adira? Saya mau konsultasi skripsi, Pak. Saya ingin sekali lulus semester ini. Ia mendengus pelan. Kamu pikir bisa menyelesaikan skripsi dengan cara instan? Dunia tidak semudah itu. Saya menggigit bibir. Saya tidak minta jalan pintas, Pak. Saya hanya butuh sedikit keajaiban. Matanya menyipit. Keajaiban. Ia bangkit dari kursi. Berjalan pelan mendekat. Aku bisa mencium bau parfum lawas bercampur aroma tembakau dari jaket kulit tuanya. Kamu tahu kamu cantik kan? Darahku membeku. Saya dengar kamu kesulitan biaya. Dan kamu ingin lulus cepat kan? Begini saja, katanya. Suaranya lirih namun tajam. Kamu menikah dengan saya, resmi, di mata hukum. Kamu dapat ijazah, saya dapat pendamping di usia senja. Aku tidak tahu apa yang lebih mengerikan, kata-katanya. Atau betapa tenangnya ia mengucapkannya. Tanganku gemetar. Itu tidak masuk akal, Pak. Dunia memang tidak adil, Adira. Tapi kamu bisa pilih. Lanjut jadi pramusaji tanpa gelar. Atau jadi istri dosen tua yang bisa menjamin masa depanmu. Aku berdiri, terhuyung. Hatiku ingin menjerit, tapi mulutku terkunci. Aku keluar dari ruangan itu dengan napas tercekat. Hujan mulai turun di luar, seolah ikut menangisi pilihan yang mungkin harus kuambil. Hujan mengguyur deras saat aku pulang ke kos sore itu. Langkahku berat, mataku buram karena air hujan dan air mata bercampur menjadi satu. Di kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter, aku duduk memeluk lutut. Dunia memang tidak adil untuk perempuan miskin seperti aku. Bahkan pendidikan pun harus ditebus dengan harga diri. Telepon berdering. Itu ibu. Dir, gimana kabarnya? Kapan wisuda? Nak, suaranya selalu hangat. Tapi aku tahu, di balik nada itu ada harapan besar. Harapan agar aku bisa mengangkat derajat keluarga ini. Aku tak sanggup menjawab jujur. Insya Allah, semester ini, Bu. Kataku berbohong. Ayahmu sudah mulai kumpulin uang buat ongkos ke kota. Jangan buat mereka kecewa ya, Nak. Dan disitulah aku sadar aku tak punya pilihan. 2 hari kemudian, aku kembali ke ruangan Profesor Junedi. Kali ini, dengan napas tertahan
dan jantung berdegup kencang. Saya setuju, ucapku menatap lantai. Saya akan menikah dengan Bapak. Ia hanya tersenyum, lalu membuka laci dan mengeluarkan map berisi surat perjanjian. Ini hanya formalitas. Setelah kamu wisuda, kita bisa cerai diam-diam. Tapi selama itu, kamu akan tinggal di rumah saya. Tanganku gemetar saat menandatangani surat itu. Tidak ada cinta, tidak ada kebahagiaan, hanya kesepakatan transaksional yang menjijikkan. Tapi aku terpaksa. Pernikahan kami berlangsung diam-diam, hanya di KUA. Ditemani 2 saksi dari pihak fakultas. Tidak ada gaun putih, tidak ada pelaminan, hanya cincin emas tipis dan wajah dosen tua yang kini resmi jadi suamiku. Sejak hari itu, aku pindah ke rumahnya. Sebuah rumah tua, 2 lantai di pinggir kota, lengang dan penuh debu. Seolah rumah itu tak pernah ditempati wanita sebelumnya. Hari-hariku berubah drastis. Di kampus, aku tetap jadi mahasiswa. Tapi di rumah, aku harus menyeduh teh, menyetrika bajunya, mendengar ocehannya soal dunia akademik, dan menahan jijik saat ia mencoba bersikap romantis. Anggap ini latihan, jadi istri sungguhan, katanya suatu malam sambil menyentuh tanganku. Aku menariknya pelan, pura-pura lelah. Aku benci semua ini. Tapi setiap malam, aku menatap foto keluargaku dan berkata dalam hati, "Tunggu sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, Ayah. Anakmu akan wisuda." 2 bulan setelah pernikahan, Profes Junedi mulai melunak. Ia menyetujui revisi skripsiku, bahkan mempercepat jadwal sidangku. Aku menyelesaikan semuanya dengan hasil memuaskan. Nilai A. Namun kebahagiaan itu tak pernah utuh. Tiap malam, aku tetap tidur memunggunginya. Tiap pagi, aku pura-pura sibuk agar tak perlu sarapan bersama. "Aku tahu kamu tidak mencintaiku, Adira," ucapnya suatu malam. "Tapi suatu hari, kamu akan mengerti bahwa ini bukan hanya tentang uang atau ijazah. Aku sendiri, hanya pria tua yang kesepian." Aku menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, wajah kerasnya terlihat rapuh. Di balik semua ini, ia pun manusia. Tapi hatiku tetap beku. Aku ingin bebas, aku ingin lulus, dan aku ingin bercerai. Tapi, apakah dunia akan membiarkanku? Hari wisuda akhirnya tiba. Gaun toga membungkus tubuhku, topi persegi menghiasi kepalaku. Di luar, tampak ratusan mahasiswa tersenyum bangga bersama keluarganya. Sementara aku berdiri dengan tangan gemetar, menatap ke arah panggung dengan hati yang retak. Ayah dan ibu datang dari kampung. Mereka tampak bangga. Ayah bahkan menangis saat melihatku menerima ijazah. "Anak ayah sudah jadi sarjana," ucapnya sambil menepuk bahuku. Ibu memelukku erat. "Kamu hebat, Nak. Terima kasih sudah bertahan." Tapi mereka tak tahu bahwa semua ini kudapatkan dengan menjual hidupku. Menikah bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Tidak ada pesta, tidak ada foto prewedding, hanya luka yang disembunyikan di balik ijazah. Profesor Junedi berdiri jauh di belakang, tersenyum kecil sambil menyapa beberapa dosen lain. Tak ada yang tahu bahwa dia adalah suamiku. Seorang pria, 60 tahun, yang menukar tanda tangan persetujuan skripsi dengan status suami. Hari-hari setelah wisuda seperti berjalan di udara. Tawaran pekerjaan mulai berdatangan. Aku mulai mengirim CV, mulai menata hidup baru. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Pernikahan. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka suara di ruang tamu rumah kami yang selalu sunyi. "Pak, saya mau bicara soal perjanjian kita." Ia menoleh dari kursinya. "Kau ingin bercerai?" Aku mengangguk. Sejak awal itu, kesepakatan kita. Ia memandangku dalam diam. Lama, lalu ia berkata pelan, "Aku kira setelah ini kamu akan berubah pikiran." "Tidak, Pak.
Saya berterima kasih karena sudah bantu saya lulus, tapi saya tidak bisa hidup seperti ini. Tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Baiklah, aku akan siapkan suratnya. Perceraian kami dilakukan secara diam-diam, seperti pernikahan itu sendiri. Tidak ada yang tahu, tidak ada air mata, tidak ada pelukan perpisahan, hanya surat resmi dan 2 tanda tangan di atas kertas. Aku kembali ke kos lama, mulai dari awal, tapi kali ini aku punya ijazah dan harga diri yang nyaris hancur, namun tidak sepenuhnya hilang. Dari luar, hidupku tampak berhasil, tapi di dalam, luka itu belum sembuh. Setiap kali aku melihat ijazah itu, aku teringat harga yang harus kubayar. Tidak ada yang tahu bahwa di balik nilai A dan toga itu, ada malam-malam penuh tangis dalam diam, dan hari-hari dipenuhi rasa jijik yang harus kutelan demi keluarga. Aku tidak menyesal, tapi aku juga tidak bahagia. Setidaknya, aku selamat. Untuk sekarang, 3 bulan setelah perceraian, aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan pendidikan swasta. Hidupku mulai normal. Aku bangun pagi, naik ojek ke kantor, pulang sore, makan malam sendiri di kos. Sepi, tapi damai. Tidak ada lagi sentuhan yang tak kuinginkan. Tidak ada lagi tatapan dari pria tua yang menganggapku pengganti istri yang hilang. Aku pikir semuanya telah berakhir. Sampai suatu hari, seorang rekan kerja baruku, Maya, lulusan kampus yang sama, membuka topik yang membuat jantungku berhenti berdetak. Kamu kenal, kan, sama Prof. Junedi? Dengar-dengar, beliau sempat nikah, diam-diam sama mahasiswa. Serem? Ya, aku pura-pura tertawa. Hah? Masa sih? Iya. Bahkan katanya mahasiswa itu langsung lulus habis nikah. Gila banget gosipnya. Tapi gak ada yang tahu siapa orangnya. Tubuhku dingin seketika. Tangan yang memegang gelas kopi bergetar. Aku hanya menjawab, namanya juga gosip. Tapi gosip itu menyebar. Entah bagaimana, entah dari siapa. Cerita tentang pernikahan rahasiaku mulai terdengar. Mula-mula samar, kemudian semakin nyata. Suatu pagi, aku bahkan mendapati surat tanpa nama di laci mejaku. Selamat atas ijazah hasil nikah paksa. Aku merasa dunia kembali menertawakanku. Segala perjuangan, segala air mata, semua yang telah kujalani, kini terancam dirampas satu gosip kecil. Di tengah badai itu, aku mendapatkan panggilan wawancara kerja di Jakarta. Posisi lebih tinggi, gaji 2 kali lipat. Aku tahu ini kesempatan langka. Mungkin satu-satunya cara melarikan diri dari masa lalu yang mulai mengejarku. Namun di sesi wawancara, salah satu pewawancara memandangku tajam sambil bertanya, Adira Ramadhani, lulusan ke 2025. Kami dengar ada isu tidak sedap soal kelulusanmu. Kamu menikah dengan dosen demi ijazah. Benar? Dunia runtuh. Aku ingin menghilang. Tapi di detik itu, aku tidak lagi bisa bersembunyi. Aku menatap lurus ke arah mereka dan menjawab, ya, saya menikah dengan dosen saya. Tapi tidak ada yang tahu betapa sulit hidup saya saat itu. Tidak ada yang tahu saya harus makan 1 kali sehari untuk bayar kuliah. Tidak ada yang tahu saya berjuang sendirian di kota besar hanya untuk bisa lulus. Mereka terdiam. Aku lanjut dengan suara tenang namun tegas. Saya tidak bangga atas yang terjadi, tapi saya juga tidak malu. Karena di dunia yang tidak adil, saya memilih bertahan, bukan menyerah. Dan itu membuat saya kuat. Mereka tak berkata apa-apa, tapi aku tahu, entah mereka menerimaku atau tidak, aku sudah membebaskan diriku dari rasa malu yang selama ini menjerat. Seminggu kemudian, email masuk. Selamat, Anda diterima. Aku menangis, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku bisa memulai hidup yang benar-benar milikku sendiri, tanpa pernikahan paksa,
tanpa rahasia, tanpa dosa yang bukan aku yang ciptakan. Aku pergi dari kota kecil itu ke Jakarta, membawa satu koper, ijazah, dan luka yang perlahan mulai sembuh. Aku menatap ke cermin dan melihat seorang wanita yang pernah dihancurkan keadaan, tapi tidak pernah kalah. Aku, Adira Ramadhani, bukan istri dosen tua, bukan gadis miskin yang jadi korban, tapi perempuan yang bertahan dan menang di